Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah hari ini kita mulai belajar lagi ya. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan alhamdulillah kalian mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan, ya kan? Mungkin ada beberapa yang di remedial tapi hanya sedikit ya. Dan alhamdulillah sisanya nilainya sudah di atas KKM. Kalian memang hebat ya. Nah, sekarang kita belajar lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Kita berdoa bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami juga dengan sempurna. Amin ya robbal alamin. Nah, hal yang harus diperhatikan dan disiapkan pertama kali sebelum memulai pembelajaran adalah kalian siapkan dulu buku Bupena 3B ya, karena sekarang kita sudah masuk ke tema 3. Nah, lalu yang kedua, duduk dalam posisi yang nyaman ketika belajar karena akan menentukan ke tingkat kefokusan kalian. Lalu yang ketiga, simak video ini dengan baik agar informasi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Lalu yang terakhir adalah tetap semangat untuk belajar. Oke? Siap ya? Hari ini Ibu membawakan 2 materi. Nah, materi yang pertama yaitu tentang muatan SBDP tentang alat musik ritmis. Nah, kalian coba buka di halaman 7 ya, sambil menonton video ini, sambil kalian buka buku juga. Lalu, muatan PKN-nya kita akan belajar tentang pengertian dan manfaat musyawarah. Ada di halaman 10 dan halaman 16. Nah, oke, kita langsung ke materi yang pertama tentang alat musik ritmis. Nah, tahu nggak alat musik ritmis itu apa sih? Sebelumnya kalian di tema sebelumnya itu kalian sudah membuat video ya tentang membuat nada dari alat musik ritmis seperti gelas atau yang lainnya. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Nah, kenapa disebut tidak memiliki nada? Karena dia hanya mengeluarkan bunyi ketika kita pukul atau ketika kita goyang. Tidak seperti piano atau gitar, mereka memiliki nada-nada tertentu. Tidak seperti alat musik ritmis ini. Nah, alat musik ritmis ini terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Nah, coba kita lihat ya macam-macam alat musik ritmis tradisional terlebih dahulu. Yang pertama itu ada gendang. Siapa yang pernah lihat gendang kayak gini nih? Nah, gendang ini adalah alat musik ritmis tradisional. Cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan. Kalian pernah lihat kan orang yang sedang memukul gendang itu pasti keluar suaranya. Lalu, yang kedua adalah tifa. Nah, siapa yang baru tahu nih kalau alat musik ini namanya itu adalah tifa? Nah, cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan. Lalu, alat musik ritmis tradisional yang ketiga yaitu ada tamborin. Nah, tamborin ini biasa dipakai untuk qasidahan ya.
atau di acara-acara adat juga ada. Nah, cara memainkannya dengan dipukul menggunakan tangan. Jadi dia mengeluarkan dua suara, ada kecerekannya juga, ada juga seperti gendangnya sedikit. Begitu. Jadi alat musik ritmis ini sebetulnya ada banyak, tapi ibu tampilkan salah satunya ada gendang, ada tifa, ada tamborin juga. Nah, lalu macam-macam alat musik ritmis modern nih. Yang pertama adalah triangle. Kenapa disebut triangle? Nah, triangle ini dari bahasa Inggris anak-anak, yaitu segitiga. Nah, kenapa dinamakan triangle? Karena alat musik ritmis ini berbentuk segitiga dan terbuat dari bahan aluminium. Ya, lalu cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan stick. Jadi biasanya kalau misalkan kalian beli triangle seperti ini, nanti sudah sepaket dengan sticknya yang terbuat juga dari bahan aluminium. Nah, lalu yang kedua itu ada simbal. Nah, pernah lihat kan simbal seperti ini? Seperti ada di drum ya. Nah, cara memainkannya dengan cara dipukul dengan stick atau diadu. Nah, pernah lihat ya? Lalu di sini maaf ya, ibu salah nulis. Nah, ini adalah drum ya anak-anak. Drum ini cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan stick. Nah, ini drumnya hanya sebagian kecil. Biasanya ada drum yang sangat banyak itu ya. Nah, lanjut kita ke materi pengertian musyawarah. Nah, nanti setelah menonton video ini kalian akan mengerjakan soal latihan ya. Nah, untuk itu kalian simak terlebih dahulu video pembelajaran ini sampai selesai. Atau boleh kalian mengerjakan sekaligus menonton video. Nanti bisa kalian pause dulu videonya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian musyawarah. Nah, udah pernah dengar kan musyawarah itu apa gitu ya? Musyawarah itu pernah dengar di mana gitu? Pernah dengar gak di Pancasila keempat? Pernah dengar kan? Coba kita lihat. Nah, musyawarah ini adalah terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, musyawarah itu katanya ada di sila keempat Pancasila. Nah, lalu musyawarah itu apa artinya? Nah, musyawarah itu merupakan kegiatan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jadi, biasanya kalau di sekolah itu ada pemilihan ketua ya, pemilihan ketua kelas. Nah, itu membutuhkan kegiatan musyawarah ya antar anggota kelas. Nah, di sini ibu punya contoh musyawarah di sekolah. Yang pertama yaitu menentukan pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya pemilihan ketua kelas ini harus disepakati oleh semua orang yang ada di kelas itu. Jadi, harus ada kegiatan musyawarah untuk memilih ketua kelas agar semuanya sepakat. Nah, lalu menentukan jadwal piket juga harus dengan kegiatan musyawarah agar semuanya sepakat. Dan yang terakhir yaitu menentukan pembagian kelompok. Nah, di sekolah kan biasanya suka ada tuh pembagian kelompok. Kalau tidak dibagi oleh guru, berarti kita akan membagi kelompok secara mandiri dengan cara bermusyawarah bersama teman sekelas. Nah, masih banyak lagi contoh musyawarah di sekolah. Bisa musyawarah di rumah, bisa musyawarah di masyarakat juga. Nah, di sini ibu punya contoh video tentang musyawarah di sekolah, tentang mengadakan pensi atau pentas seni yang ada di sekolah. Nah, simak video berikut ya.
Hai Nurul, mau kemana? Aku mau ke sana tuh ya, mau diskusiin buat besar nanti acara pensi sama panitia intinya. Kamu kemana? Sama anak-anak berarti ya? Iya emang, mau ke kelas. Terus ngapain? Habis jajan dari kantin. Oh iya, mau ke kelas. Ya udah sekarang aku mau duluan dulu ya. Ya udah, dadah, hati-hati ya. Iya. Teman-teman, bentar lagi kan kita akan perpisahan tuh. Iya. Nah, kita akan ngadain pensi. Kira-kira kita mau ngundang apa nih buat gestarnya? Coba deh kalian keluarin pendapat kalian tentang gestar yang akan kita undang. Ya sih. Kalau saya mending Lascil ya. Pas Caker ya. Gitu lah, maksudnya gitu lah. Ya, terus. Yang lainnya? Kalau aku sih maunya Pia Palnya, soalnya kan aku suka dangdut banget. Terus Pia Palnya itu disukai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua, jadi cocok banget deh kalau misalkan. Gak, aku gak setuju. Biarin gue dong. Gak setuju. Aku lebih sukanya ke Noah Peter Pan aja kan, itu kan lebih terkenal ya si Arielnya, jadi ya enak dong nyanyinya juga. Enggak. Kalau saya sih mending Payung Teduh yang lagunya akad itu loh. Enggak? Lagi tren ya. Tren banget gitu. Anak kecil juga daripada Enggak, yang akad itu lebih ke aja yang baper udah pengen udah Payung Teduh aja. Nah, gini ya. Pokoknya sekarang kita list dulu apa pendapat kalian semua tentang gestar yang akan kita undang. Selanjutnya kita akan mufakat. Kita akan obrolin dengan teman-teman yang lain. Nah, mereka itu suruh pilih mana yang mereka suka dan voting terbanyak itulah yang kita undang. Oke? Kalian setuju? Oke, setuju. boleh Oke, deh. kita list dulu ya. Coba Nurul. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Nah, gimana tadi sudah ditonton ya videonya? Video tadi adalah video contoh kegiatan musyawarah di sekolah. Nah, sekarang kita harus tahu manfaat musyawarah itu apa sih? Kenapa kita harus melakukan musyawarah kalau tidak ada manfaatnya? Nah, musyawarah ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Jadi dalam musyawarah itu kita harus berani ya menyatakan pendapat kita. Jadi jangan hanya diam saja ketika musyawarah. Jika ada yang mau kita sampaikan, coba sampaikan dengan bahasa yang sopan. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana karena dilakukan dengan cara musyawarah. Lalu yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Nah, karena musyawarah itu dilakukan dengan dua atau lebih orang, maka musyawarah akan menciptakan rasa kebersamaan ya, karena dilakukan lebih dari satu orang. Lalu yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah hal yang terpenting. Nah, ketika kita sudah pernah melakukan musyawarah, nah kita akan terlatih untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi, dalam musyawarah itu, di sekolah, mau di rumah, maupun di masyarakat, itu kita harus menjunjung tinggi sikap yang baik. Nah, salah satunya yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, ada 5 nih manfaat musyawarah. Jadi, musyawarah ini adalah hal yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai suatu masalah di dalam kelompok, baik di kelas, maupun di rumah, ataupun di masyarakat. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Mudah-mudahan materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dan kalian pahami dengan mudah ya. Amin ya robbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.